Saya sampai menikah pun dengan suami saya, karena saya masih semester 4 dan dilamar untuk menikah waktu itu, untuk dibawa ke Jakarta. Saya sepakat kamu boleh meminta saya untuk menikah, berjanji di depan orang tua untuk tidak pernah melarang saya kuliah sampai kapanpun. Bu Lili Sulistiowati, terima kasih sudah datang di Kediri dan di kantor Radar Kediri, jauh-jauh dari Malang ini. Iya, deket kok. Dekat ya Bu, Malang Kediri. Deket. Di tengah kesibukannya Bu Lili sebagai Direktur Universitas Terbuka Malang, menyempatkan hadir di Kediri dan di kantor Radar Kediri. Ada agenda apa Bu selain ke kantor Radar Kediri hari ini Bu? Ya, selain saya kemarin karena ini adalah apa ya, balasan itu. Jadi teman-teman bapak-bapak direktur kemarin itu kan main di kantor kami di UT Malang gitu kan, di Majen Sungkono. Saya adalah apa sih ya, jamuan balasan ya, bukan jamuan ya Mbak Mas gitu kan, apa pertemuan balasan. Jadi Balasan, ya supaya kita sama-sama apa merasa setara atau sama-sama lah kita bekerja sama dalam rangka untuk menguatkan di bidang pendidikan gitu Mas. Nah, selain itu saya hari ini juga ada mahasiswa yang ada di Kabupaten Kediri ujian online. Jadi kami itu ada ujian online di sini, ada di 3 SM sekolah menengah. Di SMK apa Bakti apa tadi itu. Terus kemudian di Bakti Mulya, terus kemudian di SMK Palapa, kemudian di SMK YP 17 ya, Pare. Jadi ada 3 SMA atau SMK tadi yang sudah saya lihat, melihat kondisi komputernya sebetulnya, mana yang lebih bagus, mana yang perawatannya lebih oke, supaya tidak ada kendala mahasiswa UT saat ujian gitu kira-kira. Tadi ada sedikit kendalanya di ini Bakti Mulya aja. Yang Palapa sama YPS oke. Iya. Ada berapa yang ikut ujian hari ini? Hari ini kira-kira 20 kali 6 kali 6 39 9 ditambah 4 9 tambah 4 13 kali 30 berapa itu? 13 kali 30 100 lebih, hampir 200 mahasiswa yang hari ini ujian. Itu semuanya mahasiswa dari Kabupaten Kediri yang kuliah di UT? Ya, yang hanya kabupaten saja. Yang hanya kabupaten? Ya, kalau besok Minggu Sabtu Minggu besok ujiannya 21.000 itu bareng karena ujiannya tatap muka. Ya. Ya, besok Sabtu Minggu. Sabtu Minggu lagi online. Jadi online-nya itu dibagi-bagi Pak. Besok hari ini Kabupaten Kediri, besok 28 29 30 Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Nganjuk, kota itu bareng serempak gitu. Jadi kita digilir di beberapa sekolahan supaya mereka bisa ujian karena mahasiswa kita banyak sekali. Iya. Berarti sangat tinggi Bu antusias masyarakat. Iya, masyarakat yang berkuliah di UT. Sangat banyak sekali karena mereka kuliah di UT itu sambil bekerja. Jadi utamanya kuliah atau utamanya bekerja sambil kuliah gitu. Jadi tinggal pilihan-pilihan. Jadi mahasiswa kita itu kan di level terutama di daerah-daerah pedesaan, pemahaman seolah-olah kuliah itu kan hal yang mahal. Padahal tidak. Mereka perlu kita sosialisasikan. Kuliah yang sangat terjangkau. Jadi dengan pendaftaran Rp100.000 sudah kuliah di perguruan tinggi negeri. Uang gedungnya Rp100.000. Rp100.000. Karena virtual. Gitu. Jadi nggak memerlukan gedung yang kelas yang banyak-banyak gitu. Jadi biasanya uang gedung kan jutaan ya. Ratusan juta kalau di UI gitu kan. Nah, atau di ITB karena mereka sebetulnya space-nya sangat terbatas sehingga membuat masyarakat Indonesia APK-nya itu rendah, angka partisipasi kasar kuliah di perguruan tinggi itu rendah. Karena pemahamannya masyarakat Indonesia kalau kuliah itu hanya orang tertentu saja yang bisa dan mau. Mereka sudah lulus SLTA itu selesai, sudah membantu orang tua untuk bekerja. Padahal belum itu sebetulnya. Baru di level yang sangat sederhana, sangat rendah gitu kan. Jadi dia bekerja tidak menggunakan
brainnya, tapi menggunakan tenaganya. Ya kan? Ya. Begitu dia perguruan tinggi, dia sudah mulai menggunakan analisis, menggunakan brainnya, tidak menggunakan, sedikit menggunakan tenaga. Gitu aja. Itu kan kalau saya mengajarkan anak saya dari mulai nganter sekolah itu, saya sambil nyupir gitu, terus saya cerita ke anak-anak saya. Dalam hidup itu ada 2 pilihan. Bekerja menggunakan brain atau menggunakan tenaga, power. Nah, menggunakan power itu contohnya kalau olahraga, tinju, sepak bola. Brainnya dipakai tapi tidak sebanyak tenaganya. Brainnya tetap dipakai, bukan sama sekali nggak pakai brain gitu kan. Tapi pilihan gitu, dalam hidup itu punya pilihan. Kamu memilih yang mana? Seni juga begitu. Seni itu kan menggunakan suaranya gitu kan ya. Tapi brainnya hanya untuk menghafal gitu, tapi tidak belum menggunakan analisis. Beda sama seorang dokter atau apa kan menggunakan analisis yang tinggi, atau seorang dokter yang profesor menggunakan analisis, menggunakan brain yang lebih banyak. Misalkan 70% itu brain, 30% tenaga kalau dia sedang dokter operasi gitu kan, tetap menggunakan tenaga tapi tidak sebanyak yang kalau tenaga. Nah, itu pilihan saya ajak ke anak saya. Coba kalau tenaga untuk bangunan. Jadi semua orang itu punya makna sendiri-sendiri, pilihan hidup. Gak mungkin kan semua jadi presiden, gak mungkin semua jadi dokter, tapi pilihan hidup. Nah, ada yang tukang bangunan, dia menggunakan tenaganya. Memang Tuhan menciptakan dia menggunakan tenaga. Gitu kan, bukan jelek gitu, bukan berarti jelek gitu kalau orang menggunakan tenaga, bukan. Tapi itu pilihan hidup di dalam kamu melangkah nantinya. Dari kecil dia sudah saya tanamkan seperti itu tentang pendidikan. Kira-kira begitu, Pak. Ini Bu, ini fenomena di Indonesia, dan ini saya sering sekali mendengar beberapa orang berpendapat atau mengungkapkan opininya bahwa kuliah itu tidak penting. Ya, apalagi ketika mereka sukses dengan tidak berkuliah. Jadi beberapa orang beranggapan bahkan ketika sudah lulus kuliah pun banyak yang nganggur. Oke. Bagaimana boleh melihat fenomena ini? Fenomena ini ya. Sebetulnya kalau saya merasakan diri saya sendiri, saya otomatis bercerita tentang diri saya sendiri ya. Pada waktu saya S1 kan kuliah nih, atau setelah SLTA. Minimal kalau menurut saya itu di level sarjana itu adalah level yang paling mendasar, basic, basic di pendidikannya, S1. Pada saat saya S1 merasakan bahwa ini ilmu yang umum sekali gitu kan. Kenapa mereka berpendapat itu tidak penting? Menurut mereka yang sukses tanpa dia kuliah pun dia sukses gitu kan. Tapi dia menggunakan brain. Sehingga ada beberapa ahli, tidak semua orang seperti itu. Misalkan tidak semua seperti Ibu almarhum Muryati Sudebyo, tidak semua orang seperti Ibu Megawati yang punya kesempatan di antara sejuta di dalam satu orang gitu kan, yang dia tidak menggunakan brain tapi menggunakan talenta yang lain yang beliau miliki yang luar biasa, tapi beliau tekun di dalam mendalami apa yang dia yakini bahwa itu this is true gitu. Ini adalah sesuatu yang benar menurut saya. Tetapi dalam hidup itu harus serius gitu. Kalau saya memahaminya. Jadi kalau Anda menjadi pelukis yang benar-benar serius sampai titik darah penghabisan, diambillah sebagai pelukis seperti Avandi. Pada saat Anda menjadi petinju pun seperti Muhammad Ali, dalam hidupnya terus rutin di situ. Tetapi di dalam perjalanan beliau sebagai seorang Muhammad Ali, karena ada kesibukan olahraga, boleh menambahkan ilmu lain yang yang belum dia miliki. Nah, kan manusia ini selalu ingin tahu toh. Nah, kenapa kuliah penting? Yang belum dia miliki, dia punya uang banyak, kenapa nggak kuliah? Kuliah itu bukan kalau saya S1 ternyata saya masih kurang nih ilmu saya. Saya menambah lagi di ilmu yang lain dari kimia. Saya mengambil lingkungan, ingin supaya lingkungan di dunia ini tidak tambah rusak. Saya belajarlah di pengelolaan lingkungan.
S2 pun masih kurang. Saya ngambil di S3 karena it's very important untuk menjaga lingkungan agar tidak. Nah, kenapa mereka belum merasa penting? Karena apa? Apa ya? Belum mengalami ternyata kuliah itu penting seperti saya gitu kan. Seperti saya nih. Oh, ternyata dengan adanya saya S3, saya sadar bahwa ini ternyata saya diperlukan untuk mengambil kebijakan, untuk menjadi apa ya, sebagai penguji doktor di UB, padahal saya orang UT, menjadi dokter di ini. Ternyata itu penting setelah saya selesai S3. Nah, pada umumnya masyarakat Indonesia belum pernah mengalami seperti pola hidup saya. Tidak mengalami. Dan mereka sudah punya pandangan bahwa masyarakat Indonesia itu kan dari sisi masyarakat berkembang. Menengah ke bawah lebih banyak. Menengah ke atasnya sedikit. Nah, menengah ke atas ini sudah mulai merasakan ini saat sekarang ini. Saya perlu menambah kompetensinya. Contohnya Mas Anang. Mereka kan menengah ke atas nih. Anang Hermansyah. Ana Hermansyah, penyanyi. Betul. Duitnya Suaminya sudah banyak. Asanti. Ya. Beliau akhirnya kuliah di UT. Kuliah di UT. Nah, sekarang Atta Halilintar juga kuliah di UT. Karena memberitahu, UT itu penting loh. Satu ketika kamu menjadi ditanya gitu, S1-mu apa? Ini aku punya S1. Gitu. Jadi Atta Halilintar termasuk anak istrinya Atta Halilintar, dia sudah mendaftar ke UT karena ayahnya sebagai mahasiswa UT dan merasakan nanti semester depan saya juga nih. Karena apa? Pak Bambang, ketua MPR, DPR, Bambang Susatyo. Beliau mahasiswa UT dan sudah lulus wisuda di UT. Bahwa ada loh perguruan tinggi lain yang bisa memfasilitasi kompetensi. Kayak misalkan ada adik ini masih lulus SLTA atau SMK. Audio kan ada tuh banyak SMK yang dari multimedia. Kuliah di UT, sambil kuliah sambil daftar. Kayak ujiannya kan Sabtu Minggu. Tok, mulai ujiannya Sabtu Minggu. Tok, kan Senin Selasa sampai Jumat kan mereka masih bisa kerja gitu kan. Itu bahwa saya harus bersama-sama dengan bidang media, baik media cetak maupun media sosial, harus menceritakan ini sebanyak-banyaknya. This is very important karena kompetensi itu perlu kita tingkatkan di level tertentu. Zaman ini kan akan bergerak. Seseorang akan dihargai kalau dia punya minimal S1 sekarang. Zaman saya dulu tahun 79, lulusan SMP masih bisa bekerja. Sekarang sudah nggak bisa lagi. Harus minimal S1 baru dia bisa terima dari mulai PNS. Kalau dulu zaman saya SLT aja sudah bisa pegawai negeri kan? Golongan 2. Sekarang udah nggak bisa lagi. Karena minimal harus S1. Nah, kalau pemerintah sudah menetapkan minimal untuk ASN S1, maka ini mulai bergerak nih kesadaran untuk bahwa setiap individu berpendidikan minimal S1. Kenapa tidak penting? Karena perlu sosialisasi pemerintah kurang gitu. Sehingga kitalah yang akan menyadarkan mereka dari sisi radar dunia pendidikan, dari sisi masyarakat penyadaran. Dan Pak Presiden kita sangat-sangat memberikan appreciate bagi siapapun untuk menjelaskan kepada masyarakat suku-suku terdalam. Beliau supaya mereka kuliah, misalkan suku anak dalam, suku-suku 3T itu kan belum menyadari bahwa itu penting. Nah, beliau menghargai itu, mengundang tokoh-tokoh suku-suku ke istana. Itu penting loh, bahwa penyadaran minimal pendidikan S1 harus kita giatkan bersama-sama. Sehingga saya datang ke sini nih supaya dari pihak radar menceritakan itu. Gitu. Jadi kenapa tadi dianggap tidak penting bagi beberapa orang? Yang pertama tadi sudah lama-lama kuliah S1 bahkan sampai 6 tahun mungkin masih jadi pengangguran, bahkan akhirnya melanjutkan S2 untuk mencari pekerjaan yang lebih yang lebih bonafit. Kemudian yang berikutnya yang terjadi di masyarakat kita, antara kuliah
prodi yang diambil dengan pekerjaannya tidak selalu linear. Tidak linear. Iya, itu yang kadang membuat orang bahwa melanjutkan pendidikan tinggi itu tidak terlalu penting kalau misalnya S1-nya dengan pekerjaannya tidak linear. Pengalaman ya. Pengalaman hidup juga ini saya ceritakan kembali. Kalau saya ngelihatnya pemerintah Indonesia sudah menteri kita sudah mulai memberikan mahasiswa kuliah di luar dari prodi yang diambil. Artinya apa? Dia punya passion apa? Sebenarnya beliaunya ingin menggali. Misalkan saya di kimia, ternyata saya punya passionnya di lingkungan, menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, bagaimana melihat kualitas air karena kualitas air itu penting, sehingga saya fokus kepada melihat pencemaran air terhadap logam berat, terhadap ini passion gitu kan. Jadi dia setelah saya S1-nya SMA-nya adalah IPA, kemudian ke arah kimia, ternyata kimia ini berpengaruh terhadap lingkungan. Bagaimana cara menjaga lingkungan? Akhirnya ke sana, itu kan mencari sendiri. Nah, pemerintah belum mengarahkan. Nah, Menteri Pak sekarang ini, Pak Nadiem itu sudah mulai membuat jendela, gitu kan, jendela ilmu. Jendela ilmu itu kalau Anda dihukum nih, jangan satu semester coba ngambil di jurusan lain ekonomi, gitu. Boleh. Namanya MBKM. Yang kebetulan dia seorang entrepreneur mahasiswa nih. Dia sama ibunya wis ngambil hukum atau kedokteran. Tapi kan karena dia passionnya tadi seni, boleh mengambil seni di luar dari mata kuliah. Satu semester dihitung 20 SKS. Itu namanya MBKM, Merdeka Belajar, Merdeka Kuliah itu loh Pak. Nah, itu yang sedang digalakkan oleh beliau. Jadi ingin melihat mahasiswa yang sesuai dengan bidang ilmunya, atau misalkan dia ingin kerja di Toyota, berarti dia akan belajar di teknik dong, satu semester. Tapi dia punya nanti sertifikat nilai yang dari teknologi otomotif segini. Itu dihargai oleh jurusan prodinya dia. Pada saat dia nanti bekerja, ini loh aku punya sertifikat, karena dia passionnya dia. Dan itu nggak boleh orang lain ngatur. Mahasiswanya sendiri yang harus memilih sesuai dengan apa yang diminati. Gitu Pak, itu sudah mulai sebetulnya yang sesuai. Tapi kalau dari pengalaman saya belajar ke negara lain adalah Australia. Australia itu menterinya namanya Menteri Pendidikan dan Tenaga Kerja. Saya kebetulan ke sana. Melihat dari mulai di Pak Menterinya seperti apa sih kebijakannya. Nah, saya lihat dari Pak Menteri itu rupanya ada regional antara tenaga pendidikan dan tenaga kerja. Jadi dia dalam menyusun kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di Australia. Oh, gitu ya. Iya. Nah, dia ada regional, misalnya di Melbourne, ada di Sydney, ada di Brisbane, gitu ada. Namanya dia kayak nasional central. Di dalam central itu dia punya bagian yang terkecil satu lantai ini saja. Dia menerima orang yang nganggur. Jadi ya kebetulan dia nggak ada pekerjaan, jobless gitu. Dia datang ke situ, terus dia dikasih lembar. Saya sampai ke arah sana tuh, lihat bagaimana di lapangannya. Dia dikasih form gitu, dia mengisi. Dia kompetensinya apa, dia punya keahlian apa, ini. Langsung dia tunggu ya, kira-kira 30 menit. Tunggu dia. Diwawancara, panggil. Di situ langsung ada kayak bapak ini cuman 5 orang kalau nggak salah. Satu menerima di front desk, satunya wawancara, yang lainnya menganalisis. Nah, mana ruang analisisnya? Saya lihat dia menganalisis itu kira-kira bertiga. Oh, kira-kira anak ini ditambahkan kompetensi apa dia supaya bekerja di otomotif yang mana atau perusahaan pabrik yang mana. Di drill di situ. Oke, kamu nanti kita biayai. Nah, dananya dari situ pemerintah ini dibiayai, dibikin keterampilan, dia sampai bekerja. Dan orang Indonesia ternyata banyak yang mendaftar seperti itu, sehingga bisa bekerja di Australia. Karena tadi kompetensinya sudah terukur, terus dia mau kemana, diarahkannya kemana. Jadi Kementerian Pendidikan dan Tenaga Kerja itu di Australia jadi satu. Yang saya juga lihat, mana coba perguruan tinggi yang mengajari dia tentang keterampilan. Saya datangin ke TIFF University. TIFF University itu juga begitu, dia ada kayak model hotel, kayak model bengkel, kayak model apa.
mahasiswanya di online tapi mereka online karena Australia itu kan luas gitu kan. Jadi mereka online belajar. Dan mereka kalau mereka itu mengambil multi exit multi entry, dia mengambil mata kuliah itu semampunya uangnya dia. Kerennya itu di TIFF University itu. Dan dolar gitu. Jadi dia materinya tuh kayak seperti UT gitu kan, yang Mas kemarin lihat. Misalkan ngambil pariwisata sekian SKS sekian rupiah. Kalau dia kan dolar, dia ceklik ambil, nggak punya duit dia berhenti, masuk lagi. Sebenarnya UT itu sudah punya itu pengalaman itu, hanya perlu dimodifikasi kurikulumnya disesuaikan dengan tenaga kerja kebutuhan industri. Dudi. UT sedang membangun itu. Satu namanya adalah Direktorat Vokasi, yang nantinya nggak tahu mungkin tahun 2025 atau 2026 ini akan linear dengan tenaga kerja. Tapi bentuknya adalah online learning. Nah, nanti prakteknya di mana? Loh, pemerintah Indonesia kan punya yang namanya BLK. UT kerjasama dengan BLK, prakteknya di situ dia. Itu yang akan kami kerjakan sebetulnya pada saat saya punya pengalaman yang luar biasa ini untuk mendevelop tentang vokasi kebutuhan di dunia industri. Jadi di level D2, D3, D4 nanti transferable bisa ke S2 atau ke S1. Gitu. Bu Lili, ini barangkali Bu Lili bisa memberikan pesan ke anak-anak yang sekarang sedang mau kuliah ya, atau yang sekarang sudah kelas 3 di SMA maupun SMK. Itu kan rata-rata kalau usia mereka kan masih bingung dan masih bimbang mau memilih apa. Apakah memilih sesuai passion saya atau hobi gitu kan, atau memilih jurusan atau prodi yang dibutuhkan oleh pasar, misalnya multimedia yang paling banyak sekarang dan IT gitu. Pesannya Bu Lili untuk mereka itu apa? Apakah sesuai passionnya atau sesuai dengan kebutuhan pasar yang dipilih prodinya? Oke. Jadi gini, kalau kuliah itu kan perlu rentang waktu kira-kira 4 tahun. Jadi si mahasiswa itu harus cerdas memilih. Cerdas memilih itu kalau saya ya dulu itu adalah yang tidak disukai orang. Jadi pasarnya sedikit. Ya kan? Pasarnya sedikit dulu. Jangan yang banyak-banyak manajemen itu. Nah, nanti kebablasan nih kalau manajemen ya kan. Yang pasarnya di prodi itu sangat tidak diminati, yang sedikit gitu kan. Jadi nanti kalau diperlukan dia pasti kepilih. Kalau saya ya milih. Makanya kenapa saya dulu pilih kimia? Karena kimia itu nggak disukai anak-anak SMA. Sastra Jawa juga sedikit itu. Nah, sedikit. Nah, next pasti diperlukan gitu kan ke depan itu kan untuk dia sebagai translator, dia sebagai guide kan dunia ke depan itu kan seperti itu. Pilih prodi yang tidak diminati tapi ke depan itu pasti laku. Contohnya adalah science data. Kita kan sedang membuka S1 science data. Jadi untuk mengkolek data-data. Kalau saat sekarang belum diperlukan pasti next gitu kan. Dalam mengambil kebijakan saya nih, misalkan APK di Indonesia itu rendah. Saya lihat data BPS. Nah, ini kan data BPS nih tahun 2023. Rata-rata di Indonesia APK-nya di perguruan tinggi adalah 31,45. 31,45. Ya, dan provinsi yang tertinggi adalah di Yogyakarta. Itu 74,08. Dan yang terendah, yang terendah, provinsi yang terendah tadi saya lihat di 19 itu Papua, 19,99. Ya dong, mereka setelah SMP berhenti atau SMA berhenti. Jadi APK itu gini, semua yang sekolah di SMA semuanya kuliah maka 100%. Nah, kalau 19% yang lulusan SLTA di Papua hanya 19% yang kuliah gitu. Yang banyak itu Jogja 74. Jadi lulusan SLTA karena pada paket C, ada MA, ada SMK, ada SMA itu yang kuliah 74% Jogja karena memang di situ kota pelajar. Jadi orang minat belajar is very important. Jadi harus disuasanakan. Medialah yang penting untuk mendorong ini. Oh, iya dong, kalau enggak media siapa lagi yang punya peran di dalam menguatkan si seseorang masyarakat itu seperti orang di Jogja nggak nyaman deh kalau nggak kuliah gitu. Gimana caranya supaya seperti itu?
suasananya dihidupkan. Suasana itu kita viralkan, radar mulai gimana sih caranya kuliah supaya itu membuat yang viral-viral, anak-anak muda itu cerita. Yeah. Ternyata kuliah ini gampang loh. Masuk UT tanpa tes. Begitu dia lulus SLTA, registrasi, KTP dan langsung terima. Mau kuliah di mana saja, kapan saja, jam berapa saja, kuliah di UT free. Faktor ekonomi dan akses pendidikan pengaruh nggak itu? Apakah mereka melanjutkan atau tidak? Jadi gini, pengalaman yang kita tidak dibimbing itu artinya apa? Mahasiswa yang mandiri namanya. Yeah. Karena niat belajarnya itu kurang. Kadang-kadang mereka itu, aku kok kuliah kayak begini ya, kurang nyaman deh, gitu kan? Yeah. Kok tiba-tiba saya ujian lulus, tapi nggak merasakan seperti yang lain. Maka kami juga menyiapkan kegiatan-kegiatan yang smart radar. Ayo mahasiswa, ada lomba Mobile Legend khusus untuk mahasiswa UT, khusus untuk SLTA. Terus apalagi kemarin itu adalah bikin konten kreator. Nanti 20 orang kita mahasiswa itu akan kita libatkan dalam aktivitas dan kita kasih penghargaan kalau dia konten kreatornya kayak bagus gitu kan. Kasih penghargaan si mahasiswa itu. Supaya dia rajin membuat konten kreator kita. Jadi kegiatan-kegiatan itu harus kita ciptakan tapi by virtual gitu. Karena kan UT itu benar-benar perguruan tinggi yang digital gitu kan. Dia open university, it's a digital university kan gitu. Jadi saya inginnya bahwa mahasiswa itu tanpa batas, tanpa kendala, fleksibilitas yang luar biasa untuk tetap ikut mengenyam pendidikan. Yeah. Itu sehingga tugas kami yang paling penting adalah ayo dengan radar ini mari kita sosialisasikan sebanyak-banyaknya. Tidak hanya di kota Kabupaten Kediri saja, in the world, di seluruh dunia, bahwa kuliah UT itu dimanapun kapanpun bisa. Di Papua juga Papua ada ya? ada Papua Barat, Papua di Sorong apapun. Jadi kalau sekarang ini nih mau ujian nih, Bu, saya hari ini nggak bisa ujian karena WA saya nih mahasiswanya. Karena minggu besok itu ada sebagian mahasiswa UT yang secara muslim dia sudah lebaran haji. Oh gampang, kamu bersurat aja ke saya. Nanti kamu pindah ujiannya di minggu depan 29-30. Pilih mana? Proctoring atau ujian learning di sekolah. Kalau proctoring disiapkan laptop di rumah, kemudian ujian itu. Dan kendalanya UT sekarang keputusannya kalau mahasiswa nggak bisa ujian maka diambillah proctoring. Proctoring itu hanya komputer di ruangan ini, kameranya memfasilitasi, dia langsung ujian, klik jebret, langsung keluar yang benar berapa, yang salah berapa. Sudah biasa seperti itu kita lakukan. Berarti tidak ada alasan untuk tidak kuliah. Gitu ya. Tidak ada alasan tidak di kuliah. Hari ini misalkan Bu, saya hari ini umroh gitu kan. Ujiannya di sana di Jeddah. Bisa Di Mekah bisa, di Riyadh bisa. Dia tinggal pilihan dia. Posisi dia ada di mana. Gitu kan? Apalagi pilot. Kita itu punya mahasiswa pilot banyak banget. Jadi di mana dia terbang, di situ dia ujian. Dan dia belajar kan lewat di HP ini aja, dibuka, nanti langsung cari. Kan tadi saya cari data BPS kan nggak bingung-bingung nih buka di sini. Karena sudah terbiasa kalau saya mencari sesuatu pasti ke tangan saya ini. Karena biasa, misalkan undangan, apapun, link, ada Bu ini hari ini ada rapat, klik buka link langsung rapat gitu kan. Dimanapun kapanpun itu bisa dilakukan oleh seluruh aparat UT nih Pak, bukan aparat yang lain itu. Bahwa ujian rapat pun di tangan kita gitu. Itu sudah terbiasa seperti itu. Bapak pasti begitu juga kan? Iyalah sama. Kalau hari ini nggak bisa hadir, kita kasih link nih blended. Bapak yang lain bisa dengarkan gitu kan. Jadi saya bilang hybrid atau blended aja gitu. Oke, bisa gitu. Kira-kira begitulah. Jadi kalau mungkin ya teman-teman masyarakat yang lain itu belum tahu bahwa UT itu sudah seperti ini geraknya gitu. Itu kita mulainya sejak COVID. Begitu seluruh perguruan tinggi berat, UT yang eksis. Online ya. Online learning sudah jalan dia. Mau tutorial online
melalui LMS atau tutorial tuh web tatap muka tapi melalui webinar. Kalau Bapak sih yang difahami lewat Google Chrome atau lewat Zoom. Ya. Nah, kalau UT punya sendiri namanya webinar. Kerjasama dengan Microsoft dan link itu bisa kayak gini nih per kelas gitu, ribuan kelas. Dia tutorial gitu, Pak. Tanpa tatap muka. Tanpa tatap muka. Ya. Tatap mukanya tapi virtual. Virtual, ya. Ya, di UT Malang tidak ada tatap muka face by face. Kalau dulu kan per kelas, per masuk kelas kan. Sekarang no. Tatap muka virtual. Guru-guru dosen tutornya juga begitu, dari rumah saja dibuka. Kendalanya mereka kayaknya masih belum terbiasa bahwa komunikasi virtual itu sama dengan komunikasi seperti ini loh. Mereka nggak terbiasa seperti itu. Cuman saya bilang, Bapak-bapak Ibu tutor, kalau mahasiswanya itu di off kamera, diingatkan 1 kali 2 kali off kamera, maka dikurangi nilainya, kan gitu. Harus on semua ya? Harus on, nggak boleh nggak, kan dia on kelas, ya kan? Nggak boleh gitu kan, nggak boleh cuman di kamera tutup terus dia cuman mendengar, no, nggak bisa. Tapi backgroundnya bebas ya Bu, apa aja ya? Ya, biasanya tutornya ngasih ininya apa, background itunya, virtual backgroundnya. Oh ada ya? Ada virtual backgroundnya, saya selalu memberi pada saat mereka mau tutorial supaya nggak ada orang yang lewat riwi gitu, kira-kira begitu. Bu Lili ini kan sebagai direktur, Ya. Direktur UT Malang. Dan sebagai perempuan menjadi seorang pimpinan atau pemimpin itu kan sesuatu yang luar biasa ya di Indonesia, karena dalam budaya kita kan patriarki sangat Kuat. sangat kuat. Jadi laki-laki mendominasi. Nah, Ya. ketika ada perempuan yang berada di pucuk pimpinan, ini yang perlu kita ketahui adalah bagaimana Bapak Ibu mendidik, orang tua mendidik Bu Lili, kemudian sekarang diterapkan ke anak-anak supaya bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Egaliter. Iya, egaliter. Ya, Posisinya responsive sama. gender. Iya. Bagaimana Bu Lili pendidikan di keluarga? Ya, pendidikan di keluarga dari mulai ayah saya dulu ya. Iya. Ayah saya itu seorang guru SMA 3. Beliau sebagai seni rupa, dan dulu kan seni rupa, guru menggambar. Guru seni ya, guru Seni ya. kelas di SMA Negeri 3 Kediri. Guru yang paling apa ini disukai sama siswa. Ya, karena melukis. Matematika yang menggambar. dibenci gitu. Ya, gitu. Ayah saya disukai. Disukai banget gitu. Bahkan sampai muridnya melukis di rumah gitu kan. Sampai lukisannya kita simpan gitu. Ini lukisan murid Bapak yang dulu gitu kan. Ibu saya guru SD, terakhir pensiun sebagai kepala sekolah SD Semampir 1. Semampir 1. Kota Sini, Kediri. Kota ya? Kediri nih. Kalau Bapak lurus saja sebelah kiri jalan. Ibu saya di sana. Nah, karena saya dibesarkan dari seorang guru, ayah ibu guru, kemudian bapak saya dan ibu saya tidak mau atau sepakat tidak ada pembantu di dalam rumah tangga. Jadi disitulah kami mulai melihat orang tua kami. Jadi kalau bangun pagi gitu kan, ibu itu menyiapkan makanan, ayah memandikan kita waktu kita kecil-kecil gitu kan, tiga anak tuh mandiin bareng-bareng gitu. Jadi mencuci baju pun begitu, ayah juga begitu membantu mencuci. Terus setrika juga begitu. Saya kecil itu masih naik kursi itu dulu, setrikaan itu kan belum ada listrik, pakai areng gitu, tiba angkat areng begini, gosok begitu, kelas 3 SD, kelas 4 SD. Karena ibu saya guru, maka pada saat saya punya adik kecil-kecil, maka kakaknya yang akan menggendong, memelihara. Gitu kan. Jadi saya dididik untuk selalu memperhatikan family, satu keluarga gitu kan, saling berkomunikasi. Kebetulan kami 6 bersaudara, semuanya hampir sebagai PNS, kecuali adik saya yang Solo jadi dosen di Unitas Pembangunan. Jadi semua 6-6-nya 5 perempuan ini dan adik saya satunya lagi semua bekerja. Dari kakak saya itu guru SMA Muhammadiyah Kediri, kemudian saya sendiri, adik saya juga yang nomor 3 itu guru SMA 17 Surabaya, terus yang ini baru yang UNS Solo Pembangunan, yang ini adalah nomor 5 itu Pemda
Kota Malang, yang terakhir adalah di pajak. Jadi semuanya ibu mendorong kita untuk mengambil pendidikan. Nah, dulu kalau kuliah pun ayah ibu saya kan nggak punya uang untuk mengkuliahkan lima-limanya. Caranya berbagi. Jadi kos-kosan kamu ikut kemana, kita itu sederhana, makannya pokoknya sederhana deh kalau diceritain itu. Jadi kita merasakan bagaimana menjadi seorang anak dari keluarga yang sederhana, karena bapak ibu guru. Zaman dulu kan nggak seperti sekarang kan, ada sertifikasi dan sebagainya. Hidup sederhana. Nah, kiat untuk sukses ini luar biasa gitu. Jadi saya sampai menikah pun dengan suami saya, karena saya masih semester 4 dan dilamar untuk menikah waktu itu, untuk dibawa ke Jakarta. Saya sepakat, kamu boleh meminta saya untuk menikah, berjanji di depan orang tua untuk tidak pernah melarang saya kuliah sampai kapanpun. Baru saya mau. Persyaratannya itu bukan kaya bukan apa, enggak, punya mobil, lamarannya mobil, rumah, enggak. Jangan pernah melarang saya untuk kuliah. Setiap saya punya anak, saya S2 itu kan sudah punya anak yang kedua. Udah lah Ma, suami saya kan pengusaha nih, kurang apa lagi uangnya, pokoknya begitulah. Kamu janji untuk tidak pernah melarang saya kuliah. Ya lagi S2, anak ketiga itu S3. Jadi saya sambil merawat anak, bekerja, dan kuliah. Tiga-tiganya itu berjalan sinkron gitu. Tiga-tiganya. Dan sampai sekarang pun saya juga masih untuk selalu belajar gitu kan. Belajar, pelatihan, menulis artikel. Supaya apa? Kita tidak pernah seperti otak kita lah, komputer lah. Nah, otak kita itu seperti ibaratnya komputer. Kalau tidak di-refresh, maka dia tuh kayak error gitu. Dan otak kita itu persis deh. Seperti apa yang kita lihat, hanya scan-nya itu pakai mata. Ya kan? Pakai mata ketemu, oh ya gitu, siapa ya? Memorinya. Jadi saya punya pandangan bahwa otak kita itu persis dengan komputer. Kalau kita nggak asah, maka dia langsung downgrade. Untuk naik lagi begini nih susah sekali dia nerimanya. Maka dari itu setiap hari kita harus merefresh otak kita dengan hal-hal yang baru, dengan mengikuti zaman dan sebagainya. Itu pola hidup saya. Moga-moga pola hidup saya ini bisa diambil yang terbaik buat teman-teman yang kebetulan mendengar hari ini. Bahwa karena otak kita adalah komputer, yang dulunya DOS, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, samalah kita kalau nggak dikasih komputernya, di upgrade untuk kuliah lagi, untuk belajar lagi. Bahkan belajar itu adalah sepanjang hayat, sampai kapanpun, sampai Tuhan memanggil kita. Saya harus tetap belajar gitu kan. Contohnya apa Pak? Saya nggak bisa pakai kayak gini. Belajarnya dari mana? Belajar ini. Ini bagaimana caranya membuka ini, bagaimana cara membuka iPad, iPhone, apa segala macam. Saya tuh sudah 65 tahun. Tapi saya nggak mau ketinggalan teknologi yang ada sekarang. Itu saja tentang keluarga. Tentang anak-anak saya pun juga begitu. Egaliter. Kamu kalau ngambil kuliah, pilih apa yang kamu mau. Dia maunya perhotelan, padahal saya itu orang lingkungan. Suami saya orang teknik perkapalan. Dia maunya perhotelan. Kenapa kamu milih perhotelan? Karena saya kalau masuk hotel, kalau nginep sama papa mama itu, rasanya kalau kerja di hotel itu enak mah, rapi, terus ini oke, pilihanmu. Saya kuliahkan bapaknya, bayarin kuliah di Swiss. Mereka kuliah di Swiss S1, selesai di Swiss mereka kerja di luar negeri yang dia mau. Tapi jangan menyesal, pilihan hidupmu itu di situ. Jangan pernah kembali go back to mama sehingga menyalahkan orang tua. Karena saya kuliah dipaksa oleh orang tua, nggak ada. Tiga-tiganya nggak ada. Yang satu dan dua sendiri ya. Kemauan sendiri. Kemauan sendiri ingin kuliah. Kemauan sendiri dan berangkat sendiri, daftar sendiri di Swiss. Di Swiss. Ya, yang nomor 1. Terus adiknya, pada saat adiknya lagi galau kayak Mas gitu, bapaknya bilang, kamu kalau nggak mau memilih kuliah, maka saya terpaksa
menugaskan kamu kerja di kapal. Blok, karena bapaknya perkapalan. Ya. Lu jangan, nggak mau apa. Udah sekarang pilih mana? Swiss aja deh, ikut kakak, follow dia. Nah, ikut kakaknya berangkat ke Swiss sendiri, nggak pernah diantar. Yang nomor 3 pun saya maunya kuliah di luar negeri, Mak. Mau di mana? Saya maunya art. Ya sudah, daftar art. Dari 14 yang dia daftar yang kemarin, 70 universitas itu di luar negeri menerima semua dia. Karena dia TOEFL-nya itu 630 apa 650 gitu loh. Jadi dia karena memang belajar sendiri gitu kan. Dia TOEFL-nya di atas gitu. Terus akhirnya dia berangkat ke Rusia. 17 tahun berangkat ke Rusia sendiri tanpa diantar cewek. Bukan cowok nih, kalau 1-2 cowok ya berangkat sendiri is okay. Sendiri dia berangkat. Dengan restu saya. 1 tahun 2 tahun baru saya lihat ke sana. Ternyata hidupnya susah gitu kan. Kuliahnya Di Rusia ya. Di Rusia. Di Rusia dengan bahasa Rusia. Bukan Dan, bahasa Inggris. Dengan suhu yang Luar biasa dingin. ekstrim. Ya. Nah, akhirnya dia, "Ma, aku mau menikah sama orang Rusia." Terserah pilihanmu. Tapi jangan menyesal kalau ada apa-apa. Karena dua dunia yang berbeda gitu kan. Indonesia seperti ini, Rusia begini. seperti itu, ya. Nah, kakaknya juga begitu. "Mas, saya menikah sama orang China, Cencen." Jangan salahkan mama kalau ada pilihan-pilihan itu sudah kami diajar orang tua untuk bertanggung jawab terhadap keputusan kita sendiri. Jadi kita tidak mau menyalahkan orang tua saya kalau keputusan apapun yang saya ambil. Gitu. Karena itu jadi dia juga melihat saya gitu kan, anak-anak saya, bagaimana saya bekerja, bagaimana saya bertindak, setiap kegiatan mereka ikut. Ya. Pada saat saya memimpin di kementerian, pada saat memimpin saya di istana, dia ikut. Dan dia melihat bagaimana pola kerja saya. Dan terhadap suami pun saya selalu berbicara tadi, jangan pernah melarang saya kuliah. Ingat janjinya gitu. Jadi komunikasi pertama kali mau menikah itu disepakati gitu. Itu sebetulnya. Kenapa saya sampai seperti ini dan tetap bekerja tapi balance gitu. Contohnya apa nih, Pak? Saya kesini pagi-pagi tapi berangkatnya bangun jam 4. Apa yang saya lakukan? Saya masak dulu buat suami saya. Bikin saus ikan, biar oseng-oseng kangkung, masak nasi, baru saya berangkat. Tetap ya dijalankan. Tetap fungsi sebagai ibu dan sebagai istri kita jalankan. Tapi saya nggak yakin ya bahwa saya ini tidak salah gitu. Pasti manusia itu ada kekurangan. Kekurangannya yang kita nggak tahu. Misalkan suami saya, kok aku sering-sering ditinggal sih, Ma? Itu sering gitu kan. Kok sering-sering kadang-kadang saya ajak ikut ke Papua, kemana dulu juga ikut. Ayo ikut gitu. Kalau itu pasti gitu kan. Kan merasa bahwa karena saya kadang-kadang di Papua itu 1 bulan. Terus pas kebetulan suami saya ada di Jeddah 6 tahun gitu. Jadi bekerja yang Di Papua tugas apa, Bu? staf khusus presiden bidang Papua. Staf khusus presiden. Yang bidang Papua. Jadi bagaimana supaya Papua ini lebih maju. Iya. Gitu. Berarti menjadi registratornya presiden. Ya. Nah, ini Tuh. menarik ini. Kantornya di Setkap Seknek sana di Istana. Di istana ya. Ya. Ada pengalaman apa, Bu, dengan presiden? Dengan Pak Jokowi. Iya, dengan Pak Jokowi. Berapa tahun, Bu, di Saya khusus? sekitar 3-4 tahun. mulai Di tahun asisten staf khusus presiden dari mulai tahun 2015 Pak Jokowi saya masuk, terus kemudian pertengahan tanggal 2015 ini saya sudah mulai bekerja di sana, tapi statusnya tetap di UT. berapa? Oh iya. Yang ditugaskan 2015, 2016, 17, 18 saya harus balik karena usianya 60 tahun. 58 balik ke perguruan tinggi. Nah, pengalaman di sana ada luar biasa. Sangat luar biasa. Karena saya punya program afirmasi pendidikan menengah anak-anak Papua. Kalau di Kediri itu pasti melihat anak-anak Papua di SMA 1, SMA 2. Itu yang membawa saya tahun 2013. Waktu zaman di kementerian. Jadi tahun 2015 itu saya ditugaskan oleh Pak Profesor Nuh waktu menjadi menteri
untuk memberangkatkan 1.000 anak Papua keluar dari Papua supaya dia blended menjadi nyatu. Setiap tahun 1.000. Ya. Saya takutnya kalau 1.000 takutnya kebanyakan, Pak. Boleh nggak saya nawar 500? Laksanakan, tapi jangan gagal. Akhirnya 95% mereka lulus SLTA di masing-masing. Saya waktu itu karena sebagai pimpinan ya, sebagai penanggung jawab gitu, saya memilihnya nggak jauh-jauh. Jawa, Bali. Jangan di Kalimantan, jangan, ini saya nggak bisa menghandle gitu kan. Jawa, Bali saja gitu kan. Jawa, Bali, akhirnya Jawa, Bali itu ya dari mulai Bandung, Banten, Jakarta saya nggak mau. Karena konsumtif nanti anak Papua di sana. Kaget kan, shock gitu kan. Misalkan di Bandung juga di daerah gitu kan. Di Banten juga di daerah, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di Bali. Kenapa Bali? Karena di sana ada pariwisata di sana. Sehingga saya ingin Indonesia Timur itu di sana ada Raja Ampat supaya pariwisatanya maju. Mereka disekolahkan anak-anak Raja Ampat sama yang ini, yang di Asmat. Kan seni di sana. Taruh yang di situ saja di Bali. Sekolahnya mereka di situ. Sampai 2013 sampai sekarang program itu masih terjadi. 500 per tahun mereka lulus SMP, dia dibawa ke Jawa, Bali untuk sekolah di SLTA. Setelah di SLTA, mereka dorong untuk kuliah yang supaya meningkatkan APK tadi. Nah, mereka kuliah lah. Yang di Malang, dia ingin kuliah di UB atau dan sekitarnya. Yang di Kediri pun juga gitu. Saya mau kuliah nih di UB atau kemana gitu. Nah, itu sudah saya lakukan per tahun 500 anak. Itu yang SMP. Kemudian yang lulus SLTA 1.000. Tapi ini kita pencar di seluruh Indonesia, perguruan tinggi yang ada. Itu ceritanya. Jadi program afirmasi pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, ADIK dan ADEM namanya. Program ADIK itu perguruan tinggi, afirmasi pendidikan tinggi singkatannya ADIK. Dan pendidikan menengah itu namanya ADEM. Istilahnya begitu, afirmasi pendidikan menengah ADEM. Itu masih berjalan dan mereka ditempelkan sekarang ke provinsi-provinsi itu uangnya, beasiswanya per anak. Itu program yang saya rasa sangat-sangat diterima oleh Pak Jokowi, kemudian dijadikan program nasional. Karena program nasional maka Bu Lili jangan ADEM adik yang Papua saja, 3T. Nah, anak-anak 3T dikuliahkan atau disekolahkan di provinsi terdekat. Nah, terus ada Pak Noh bilang, Bu Lili, anak-anak yang di ini, yang di kelapa sawit, yang perbatasan Malaysia, dikuliahkan lagi nih, dikuliahkan di pesantren. Nah, sekolahkan di situ. Jadi anak-anak 3 jadinya model dari ADEM itu ADEM, anak 3T dan pesantren. Ini program ini sudah menempel di kementerian. Itu yang saya rasakan. Yang selama ini saya ikut Pak Jokowi. Sebagai asisten staf khusus itu langsung berinteraksi dengan Pak Jokowi? Langsung ya? Langsung instruksinya dari Pak Jokowi? Langsung. Contohnya begini. Ini maaf nih, jadi saya baru cerita sekarang nih. Pada saat dulu Freeport hanya 1%. Kemudian sekarang menjadi Freeport 51%. Itu perjuangan saya yang luar biasa. 2 tahun itu luar biasa. Tiap minggu kita rapat dengan teman-teman yang ada di Freeport, tapi perwilayahan yang ada di Jakarta di Kuningan. Kemudian dengan pemerintah Republik Indonesia, dirjen-dirjen SDM dan sebagainya. Kumpullah, terus rapat. Kumpullah di Papua. Undang tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh suku. Kamu itu dapat apa dari Freeport ini duit? Dapat ini cerita. Ini Pak Presiden ini begini. Akhirnya Pak Presiden kan kalau minta surat itu untuk rapat besok pagi itu jam 12 malam tuh harus dikirim ke sesprinya beliau gitu kan. Jadi Bu Lili jangan membuat kalau laporan itu globalan aja terus rapatnya difoto dari jauh begini, nggak boleh. Harus per orang kelihatan mukanya. Belajarnya begitu tuh. Terus di bawah tulis ini siapa, dari jenderal siapa, dari dirjen siapa, kata-katanya dikopikan di bawahnya. Jadi menurut ini benar nggak kamu ngomong begini di rapat ini? Saya akan nanya seperti itu, katanya staf khusus presiden. Itu mintanya Pak Jokowi, Lili
Nggak boleh kayak laporannya di UT, nah, yang global-global gitu nggak boleh. Jadi detail. Nah, di foto segini, terus namanya siapa, terus dia komennya apa. Ini komen apa, biar Pak Jokowi mengambil keputusan. Karena menurut Dirjen ini begini, menurut masyarakat adat begini, ini, menurut, dan itu detail satu persatu. Akhirnya dipanggilin orang ini, bener nggak sih kamu ngomong begini? Bener nggak sih ngomong begini? Akhirnya muncullah 51%. Right now, dari tahun berapa ya saya mulai berjuang itu dari tahun 2016, 17, 18 itu masih ada data-data itu. Kayak saya simpen rapat per rapat. Karena sebagai data otentik saya untuk menunjukkan bahwa perjuangannya ini gak gampang. Yang dimulai dari masyarakat adat. Gitu. Yang Freeport sekarang tidak bisa seenaknya mengambil sumber daya alam yang ada di Papua. Itu luar biasa. Berarti sering ya rapat dengan Pak Jokowi langsung. Dan tapi kami nggak bisa bersentuhan. Kami di ya. Bali ini kan mereka kan Pak Menteri-Menteri aja yang rapat. Oh iya Menteri. Kami mensupport data, tapi nggak boleh hadir di dalam rapat pimpinan itu, namanya Rapim kan. Rapim beberapa menteri kan dengan menteri merapatnya. Tapi datanya dari kami support karena staf khusus. Kalau staf khusus itu mensupport data. Wah, Bapak merasakan bagaimana lari 5 menit lari ke dalam istana tuh jauhnya minta ampun. Kalau Pak Jokowi kan enak tuh pakai mobil gini. Kalau kita enggak, lari disuruh lari. Dan itu pengalaman yang buat saya sudah cukup menginspirasi bahwa seorang presiden itu Pak Jokowi ini sangat luar biasa di dalam mengambil kebijakan, di dalam mengambil keputusan yang menghargai data-data dari staf khususnya. Hebat beliau. Jadi benar-benar original di lapangannya seperti apa, bukan asal Bapak senang nih. Nah, benar-benar original betul. Benar. Dan saya pada waktu Pak Jokowi datang ke Jayawijaya, Wamena, beliau naik trail itu karena buka jalan Trans Papua, beliau langsung datang sendiri naik trail. Saya kan mau nyoba nih Pak Jokowi bener nggak sih ini trailnya? Pas Pampres boleh naik. Saya masih fotonya punya nih yang di motor Pak Jokowi yang dinaikin. Karena nyoba kan, test drive gitu kan. Bener nggak sih gitu kan, beliau turun naik. Jadi 2 minggu kalau Pak Jokowi mau ke Papua, 2 minggu sebelumnya kita itu mencoba mengamankan beliau. Dari sisi pengamanan itu, beliau itu aman dan safe sampai sekarang. Nah itu tugas saya yang membuat saya yakin bahwa Pak Jokowinya aman. Dari sisi masyarakat adat, dari ini dan sebagainya. Karena pendekatannya nggak bisa dengan militer kalau di Papua. Jadi kita pendekatannya by heart to heart, dari hati gitu. Ketemu tokoh adat, ketemu tokoh agama, Pak Jokowi maksudnya apa, kita sampaikan dengan baik. Pak Jokowi punya ini punya PKH, ada beras 1 ton, kita kasih ke mereka 1 ton. Bener-bener kita kasih ke mereka 1 ton. Bener itu Pak. Dan kita turun kayak helikopter itu kita turunkan gitu di tengah-tengah hutan. Dan itu sudah saya lakukan dan saya merasakan bagaimana nyopir helikopter di sampingnya dengan cuma 3 orang, 4 orang kami lakukan. Nyawa itu langsung bus gitu kayak hilang gitu. Itu kan kalau ditanya pengalaman sama Pak Jokowi ini selama hampir 3 tahun lebih itu sesuatu yang luar biasa karena beliau itu ingin membangun Papua tidak tertinggal, tapi berat gitu kan. Beratnya itu areanya luas. Kalau saya ya, 1 kabupaten Kediri atau 1 kota Kediri itu sama dengan 1 kelurahan. 1 kelurahan, wow. Ya. Luas sekali 1 kelurahannya. Luas sekali, karena dia luas sekali, luas jangkauannya gitu. Jadi nggak bisa kita menyamaratakan cara pendekatannya yang harus berbeda. Jadi untuk Pak Prabowo bukan apa-apa nih, harus cara pendekatannya yang berbeda. Karena Papua ini adalah sesuatu yang berbeda dari kita. Ketertinggalannya jauh. Terima kasih Bu Lili. Ini sepertinya
harus kita akhiri waktunya ini. Kalau ceritanya panjang kan? Ada kesibukan lain nanti Bu Lili. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Lili sudah hadir di Radar Kediri dan Ye. sudah berbagi dengan pengalaman dan apa ya, pesan-pesan untuk anak-anak supaya mereka mau Belajar. dan belajar ya. Belajar, Ya, ya. oke. Belajar itu tidak hanya sampai di kuliah saja. Belajar Sampai itu sepanjang akhir hayat. Oke. Jadi belajar dan terus belajar. Itu Siap. kira-kira. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.